Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali kita lihat ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu ternyata dia tidak pernah bisa sembuh dari penyakitnya yang berhalu-halu. Setelah di dalam negeri banyak cerita-cerita yang nggak terbukti, gitu. Dia mencoba mengangkat cerita di mana pendengar itu nggak bisa ngecek. Misalnya, Yusuf Mansur bercerita dia punya bank. Dia punya bank di Bali. Tapi bank apa dia nggak sebut. Kalau dia ceramah di Jawa Barat, dia ceritakan di Bali, orang kan nggak bisa ngecek. Ngeceknya kemana? Terus dia cerita, dia mau beli pesawat Boeing. Boeing itu kan di Amerika. Di daerah Seattle sana. Itu siapa yang mengecek gitu. Dia cerita tinggi-tinggi supaya nggak bisa dicek. Dia masih tetap terkesan wah dia tua gitu. Hebat. Tapi mungkin nggak itu gitu. Itu tingkat mustahilnya itu lebih tinggi daripada mungkin. Artinya waras nggak dia bicara seperti itu gitu. Ya tingkat nggak warasnya lebih mungkin dibanding cerita waras. Kenapa? Coba pemirsa lihat ya. Negara Indonesia saja, negara loh ya, yang anggaran belanjanya per tahun, APBN kita kan lebih dari 2.000 triliun. Nggak bisa itu. Bikin pabrik Boeing, apalagi beli pabrik Boeing. Nggak bisa. Membeli aja, itu mesti melalui jeda waktu. Ini Sumansur, karena kita tahu, tujuan Sumansur itu hanya untuk mengumpulkan uang sedekah. Tujuannya itu adalah untuk mengincar tromol masjid. Mau cerita besar punya Boeing. Negara aja nggak mampu. Berapa itu? Satu pesawat aja tuh berapa miliar harganya? Ratusan miliar mungkin. Kita nggak hafal ya harga pesawat dah. Ini pabrik yang mau dibawa ke sini. Ini sejengkal tanah aja belum ada cikal bakarnya. Terus dilihat di fotonya di Bali kemarin, dilihat pesawat Joe Biden. Ini aneh akan beli nanti. Masa itu doang? Dan satu sisi kita juga heran ya. Betapa standar pendengar kita ya, masyarakat kita, kok yang begini nih ya nggak apa-apa gitu. Mestinya ini kan pembodohan massal. Orang dibodohkan secara massal gitu. Yang tujuannya hanyalah bagaimana mengumpulkan uang sedekah di antara jemaah, mengumpulkan uang cincin-cincin yang dipakai bagaimana digondol, itu aja. Tapi ceritanya punya bank lah, mau beli pesawat Boeing, pabrik Boeing lah gitu, mau dibawa kemari. Itu bisa katakan ya halunya tuh udah nggak ketulungan gitu. Halunya nggak ketulungan. Lo Amerika aja nggak pernah membagi kok. Berbagi teknologinya sampai sekarang, itu nggak bisa. Dia nggak mau bagi teknologi. Coba ya, Indonesia pernah bereksperimen di zaman Pak Habibie. Pak Habibie dikenal sebagai profesor dalam bidang kedirgantaraan. Sekolahnya di Jerman itu berhubungan dengan pesawat terbang. Pulang dia tahun 74, dengan bertahap anggaran negara akhirnya berdiri PTDI, PT Dirgantara Indonesia. Hanya beberapa pesawat tercipta kemudian mengancam pasar yang sudah dibuat oleh negara-negara barat, maka pesawat itu tidak berkembang seperti yang diharapkan. Walaupun secara kualitas bagus. Itu sekelas Habibie. Dia profesor dalam bidang itu, di backup full oleh negara, Soeharto di belakang Habibie, anggaran disediakan, disekolahkan orang mungkin ribuan itu putra putri terbaik bangsa ini disekolahkan di Jerman supaya dia bisa mengangkat dan membuat spesifikasi pesawat ini begitu bagus gitu.
itu puluhan tahun. Begitu Soeharto turun, kemudian digantikan oleh Habibie. Begitu Habibie turun, itu PT Dirgantara itu ya bisa kita bilang setengah inilah, setengah gulung tikar lah. Karena syarat IMF satu nggak boleh perusahaan ini dibantu. Gitu. Kalau dibantu, ya itu dianggap penyelewengan subsidi. Akhirnya terpaksa Dirgantara itu ya la yahya wa la yamut. Gitu. Nah sekarang nampak geliatnya sedikit-sedikit. Itu negara, saudara. Ini Mansur yang backgroundnya kita tahu, tidak pakai tim, berceramah di depan jemaah, itu mau beli pesawat Boeing atau memindahkan pabrik Boeing. Ini kan halusinasi tingkat tinggi ini. Karena itu seorang psikolog bilang, ini orang ini harus diperiksa. Secara kejiwaan bermasalah gitu. Saya ngikutin dia, ternyata bukan dia aja yang bermasalah gitu. Anak perempuannya, kalau nggak salah namanya Wirda Mansur. Itu sama juga, secara kejiwaan juga salah, aja sakit itu. Kalau nggak percaya, cobalah dicek gitu. Ada seorang psikolog yang sudah mau membuat statement itu, ini secara kejiwaan bermasalah. Bagaimana mungkin ini? Nah, ternyata dia berhalu-halu. Dan yang cepat kita tuh sensitif apa? Dia membawa isu-isu yang sensitif di dalam Islam. Bicara sama Tuhan, saya bawa Tuhan, saya bawa Allah. Terus orang lain nggak ada Allah gitu. Itu jelas sesuatu yang ya dalam tanda kutip ini menyesatkan. Dan kita heran ya begini-begini kok terus-terusan dibiarkan gitu. Ini menyesatkan. Tujuannya kita tahu. Tidak lebih dari cerita rupiah, cerita jemaah-jemaah dari sawah atau dari ladang menjual hasil pertaniannya. Nah, nanti dipengaruhi oleh Syekh Mansur supaya dia mendapatkan hasil yang wah gitu. Dia ini manusia luar biasa, membeli pesawat terbang, memindahkan pabrik Boeing, punya bank, tapi nggak pernah real yang mana gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat, halu-halunya tuh nampaknya nggak sembuh. Dan nggak tahu gimana cara menyembuhkannya. Ketika miskin dia sudah bercita-cita jadi orang kaya, setelah kayanya minta ampun, ternyata penyakitnya tambah parah. Kenapa? Karena di mana-mana tuh masyarakat mengutuk dia. Yang udah tahu nih pasti ngutuk Syekh Mansur. Mampus lo dah. Belangsat lu cepat. Pas itu. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan jejak-jejak tipuannya di mana-mana. Tiap hari kasusnya bergulir di pengadilan. Terus nggak ada masalah gimana? Mana berani orang kalau nggak ada masalah lantas melaporkan dia. Di pengadilan Jakarta Selatan dia bermasalah. Di pengadilan di Tangerang dia ada bermasalah. Dan kasusnya nggak satu dua. Ada orang mencoba bela-bela dia, kita ajak, nggak ada yang berani. Ada coba membela-bela dia nih, mau lapor. Kita ajak nih orang-orang korban-korbannya nih gitu. Nggak ada yang berani datang. Dan ini dapat kita lihat nih sakit jiwa atau halu-halunya itu nampaknya makin membubung tinggi. Membayangkan entah apa lagi yang dia ceritakan dan juga nggak peduli apa respon orang. Yang jelas penyakit halu-halu Syekh Mansur ini platformnya tetap seperti biasa. Mungkin nanti tokoh-tokoh ceritanya yang dia ganti. Yang jelas tetap dia berhalu-halu, berhalusinasi yang tujuan akhirnya tetap meraih uang sedekah. Hati-hati biar kita juga nggak ikut dalam penyakit halunya Syekh Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.